Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda ingin support channel ini. Dan berikan komen-komen yang membina supaya saya dapat meningkatkan lagi mutu dan kualitas video saya dan channel saya. Mari kita lihat apa yang ada hari ini. Let's go. Salam sejahtera dan selamat pagi guys. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini saya akan menyampaikan satu info yang menarik yang ada di Malaysia berkenaan dengan 7 tempat yang mempunyai nama yang lucu sekali ya. Oke, tempat yang pertama yaitu Desa Temu Jodoh. Desa Temu Jodoh. Bagi yang masih solo, single, kalau Anda masih mencari cinta hati Anda mungkin berpulang bertemu dengannya di Johor. Terletak di daerah Segamat. Kampung ini diberi nama Desa Temu Jodoh karena pada tahun 1972 sekumpulan peneroka, kebanyakan mereka masih belum berkawin, telah dihantar ke kawasan itu untuk membuka ladang kelapa sawit. Tapi peserta program ini tidak dibenarkan berkawin dalam tempo 5 tahun pertama. Selepas tempo itu tamat sehingga 24 pasangan mengambil keputusan untuk berkawin dalam masa yang sama dengan melakukan majelis besar-besaran. Itulah dia tempat yang pertama. Dan tempat kedua, Kampung New Zealand. Kampung New Zealand. Tidak, Anda masih berada di Malaysia, bukan di dunia Lord of the Ring, Flight of the Conchords, atau Taika Waititi. Kampung New Zealand ialah kawasan Felda di Maran Pahang, tapi namanya New Zealand. Kata penduduk asal kampung ini, sewaktu dijadikan tanah rancangan Felda, ia mendapat bantuan daripada kerajaan New Zealand, dan itulah dia sejarah mengapa nama kampung itu dipanggil Kampung New Zealand. Dan tempat ketiga pula, ini memang lucu, namanya Kampung Imam Lapar. Kampung ini terletak di Terengganu, tempat yang menjadi rumah kepada hidangan terbaik di Malaysia, sepanak nasi dagang atau nasi kerabu. Jadi, dengan banyak hidangan tersedia, takkanlah imam masih lapar kot. Sebenarnya, mengikut cerita penduduk tempatan, 2 pedagang terjumpa surau di kawasan itu dan berhenti untuk mencari makanan karena mereka lapar. Dalam surau itu ada seorang imam yang sedang kusyuk membaca Al-Quran, sehingga tidak sedar permintaan 2 orang pedagang yang ingin meminta makanan. Jadi mereka pun pergi dalam tergesa-gesa. Mungkin kampung ini patut dinamakan sebagai kampung saya lapar. So, itu yang ketiga. Kampung yang keempat pula, nama yang keempat pula, Kampung Nasi Dingin. Kampung pedagang yang lapar itu, mungkin pedagang yang lapar itu lebih bernasib baik kalau ke kampung ini. Terletak 9 km dari Kampung Imam Lapar, ialah Kampung Nasi Dingin. Kebetulankah? Kami rasa tidak. Pandangan itu mungkin terdesak mencari makanan, sampaikan mereka sanggup makan apa saja yang diberi walaupun nasi dingin. Terletak di bagian utara di Kelantan, hidangan populer yang dikenali sebagai nasi dingin. Selepas itu pula tempat yang kelima, yang nama yang sangat-sangat buat kamu geli hati. Tempat kelima yaitu Pulau Kentut Besar dan Pulau Kentut Kecil. Aduh, ada juga pula nama begini ya. Tak perlu diterangkan lagi, nama pulau ini cukup jelas dan lucu. Pulau-pulau ini terletak tidak jauh dari hujung selatan Langkawi, dan jika Anda biasa mendengar cerita tempatan, mereka mendapat nama mereka dari perkawinan legenda antara anak perempuan Mat Cincang dan anak lelaki Mat Raya. Dan sejarahnya adalah seperti begini. Semasa makan beradab, pengantin lelaki tiba-tiba terkentut memandangkan makanan yang dimakan pada hari itu disediakan oleh pengantin perempuan. Mereka berkecil hati. Oke, lupakan pasal kentut, sebut pasal pulau. Pulau ini sebenarnya sangat dikenali oleh orang tempatan dengan pemandangannya yang indah, pantai pasir putih dan air biru yang jernih. So, tempat yang keenam pula adalah sungai, sebuah sungai. Sebatang sungai yang dipanggil Sungai Bangang. Aduh, ya ada pula nama begini ya, Sungai Bangang. Perkataan ini memang selalu didengar tatkala Anda sedang marah, tapi kalau nama sungai, terutama sekali sungai secantik ini, tentu pelik kan namanya dipanggil Sungai Bangang. Tapi kami rasa sungai ini mendapat namanya memandangkan agak sukar untuk para pengembara untuk melalui hutan ke sungai itu. Dan untuk sampai ke sungai jernih berwarna hijau kekuningan itu, Anda perlu mendaki laluan Cemerong Berembun dan Langsir di Terengganu. Dan tempat yang ketujuh pula, yaitu tempat yang terakhir, yaitu sebuah kampung yang dipanggil Kampung Mangkuk. Aduh, macam mana pula boleh nama Kampung Mangkuk nih? Oke, perkataan ini memang dekat dengan rakyat Malaysia. Sekali lagi, kalau Anda sedang memarahi seorang, perkataan seperti mangkuk mungkin digunakan. Sebabnya mungkin mangkuk kan mangkuk kosong. Jadi orang yang dimarahi digambarkan sebagai otak kosong. Aduh, apapun, mangkuk bukanlah kata-kata pujian.
Berada di pantai Terengganu yang indah dengan pohon kelapa, menurut legenda, nama kampung itu berasal dari mangkuk yang mempunyai kuasa-kuasa misteri. Kuasa-kuasa misteri yang boleh membimbing penumpang jauh dari bahaya. Air yang dipenuhi buaya dan kemudian membantu mereka menghilangkan kehausan mereka. Bagus kan cerita nih? Kalau mau tahu lebih lagi, Anda kenalah lewat tempat ini sendiri. So, itu saja untuk info yang menarik dan lucu hari ini. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda support channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.